Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa pula bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran, yang pada malam hari ini kita akan teruskan kepada ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 dari surah Al-Baqarah. Sebelum ini kita sudah sampai kepada ayat yang ke-9. Ayat yang ke-10 lanjutan dari ayat yang ke-8 dan ke-9, yaitu yang menerangkan tentang kelompok yang ketiga dari manusia. Kelompok yang pertama, orang-orang yang bertakwa. Kelompok yang kedua, orang-orang yang kafir. Dan yang ketiga adalah kelompok orang-orang munafik. Dalam ayat yang ke-10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Fi qulubihim maradun, fi di dalam, qulubihim hati mereka. Mereka yang dimaksudkan adalah orang-orang munafik, karena ayat sebelumnya menerangkan tentang orang-orang munafik. Di dalam hati mereka maradun, penyakit, terdapat penyakit. Fazadahum, maka bertambah kepada mereka itu, yang menambah fazadahumullah, maka Allah menambah kepada mereka itu maradha, penyakit yang lain. Jadi bertambah-tambah penyakit di dalam hati orang-orang munafik. Walahum, dan bagi mereka, bagi orang-orang munafik itu azabun alim, azab yang pedih, bima kanu yakdzibun, disebabkan karena apa-apa yang mereka dustakan. Di dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah atau lalu Allah menambahkan penyakit yang lain kepada mereka.
Dan bagi mereka azab yang pedih disebabkan karena apa-apa yang mereka dustakan. Inilah ayat yang akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu ayat yang masih lagi menerangkan tentang orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit. Kemudian penyakit tersebut jangankan dapat dihilangkan, tetapi penyakit tersebut bertambah-tambah. Kemudian di samping di dalam hati mereka ada penyakit, keadaan mereka amatlah sengsara sebab mereka menerima azab, menerima siksaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu azab yang pedih, yang mereka merasakan kepedihannya. Allah mengazab mereka dengan azab yang pedih disebabkan karena mereka berdusta. Dusta mereka bukan dusta yang kecil, dusta mereka dusta yang besar, seperti yang disebutkan dalam ayat-ayat yang sebelumnya, yaitu dusta mereka adalah mengatakan bahwasanya mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat, tetapi sebenarnya mereka tidak beriman. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Dan dari manusia itu ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat. Wa ma hum bimu'minin, sesungguhnya mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Beriman di mulut saja, menyatakannya kepada orang-orang yang beriman bahwasanya mereka beriman. Kalau dahulu kepada Rasulullah mereka menyatakan yang mereka beriman kepada Rasulullah, tapi sebenarnya mereka tidak beriman karena di dalam hati mereka menyimpan kekufuran. Mereka beriman di mulut, tetapi di dalam hati mereka kufur. Tidak sama apa yang mereka sebut dengan apa yang ada dalam hati. Tidak sama apa yang mereka sebut dengan apa yang ada dalam hati, bermana mereka berdusta. Maka dalam ayat ini mereka disebut sebagai orang-orang yang berdusta, karena lain di mulut, lain di hati. Karena lain di mulut, lain di hati mereka berdusta, maka Allah pun menyiksa mereka dengan azab yang pedih. Inilah ringkasan dari ayat yang ke-10 dari surah Al-Baqarah yang masih lagi menerangkan tentang orang-orang munafik. Baik, sekarang kita akan bahas ayat ini dengan lebih terperinci lagi. Fi qulubihim marad, di dalam hati mereka ada penyakit. Di sini Allah menerangkan tentang apa sebenarnya yang ada dalam hati mereka. Kalau ayat sebelum ini menerangkan tentang perbuatan mereka yang dapat disaksikan oleh mata, tapi kalau yang di dalam hati tak dapat dilihat oleh mata karena dia tersembunyi di dalam dada sana. Kalau sebelum ini mereka menipu Allah dan menipu orang-orang beriman. Yukhadi'unallah walladzina amanu, mereka menipu Allah dan menipu orang-orang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun, sebenarnya mereka menipu diri mereka sendiri, tetapi mereka tidak merasakannya. Kalau disebut menipu, ini kaitannya dengan perbuatan yang mereka lakukan. Tapi kalau disebut penyakit di dalam hati, ini kaitan dengan hati, tersembunyi di dalam dada. Nah, yang tersembunyi dalam dada itu tak ada sesiapa di antara manusia yang tahu, karena disembunyikan dalam dada. Tapi meskipun manusia tidak tahu, Rasulullah tak tahu, orang-orang beriman tak tahu, kita pun sekarang ini apa yang disimpan di dalam hati orang-orang munafik itu kita pun tak tahu, tetapi Allah mengetahuinya. Nah, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini memberitahukan apa sebenarnya yang ada dalam hati orang-orang munafik itu. Jadi yang ada dalam hati orang munafik itu adalah, kalau sebelum ini kekufuran, tetapi di sini Allah menyebut dengan kata yang lain, yaitu yang ada dalam hati orang munafik itu yang berupa kekufuran itu dengan kata yang baru pula kita jumpa, yaitu penyakit. Sebenarnya kekufuran yang ada dalam hati itu adalah penyakit.
fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka ada penyakit. Dalam ayat sebelum ini, yang ada dalam hati mereka itu adalah kekufuran. Sebenarnya mereka tidak beriman kepada Allah, tidak juga beriman kepada hari akhirat. Dalam ayat ini Allah menyebutkan dalam hati mereka itu adalah penyakit, maka kekufuran itu adalah penyakit. Dan penyakit yang paling dahsyat di dalam hati adalah kekufuran. Kekufuran penyakit hati. Penyakit hati ini, kekufuran ini akan melahirkan penyakit-penyakit hati yang lainnya. Penyakit hati yang lain, penyakit angkuh, penyakit sombong, penyakit dengki, penyakit apa lagi yang lain. Semua penyakit hati adalah lahir dari kekufuran. Kalau sudah kufur kepada Allah, maka dia akan melahirkan penyakit-penyakit yang banyak sekali. Kalau banyak penyakit, bagaimana hidup ini? Sengsara. Maka orang munafik, karena dalam hatinya ada kekufuran dan itu adalah penyakit, maka kehidupan orang-orang munafik adalah kehidupan yang sengsara. Itulah hakikat yang ingin Allah terangkan kepada kita. Jadi orang munafik adalah orang yang hidupnya tidak akan pernah senang, tidak akan pernah aman, tidak akan pernah damai selama-lamanya. Berhasil tak berhasil mendengki orang, dia pun tak akan sengsara. Berhasil mendengki orang sengsara, tak berhasil mendengki orang pun sengsara juga. Orang munafik tidak akan pernah merasakan kesenangan di dalam hidup. Apa sebab? Sebab penyakit masih lagi bersama dengan mereka. Baru senang kalau penyakit itu diangkat, dihilangkan. Selagi penyakit ada, selagi itu kesengsaraan akan dirasakan. Jadi, apabila Allah menyebut di dalam hati mereka ada penyakit, bermakna mereka adalah orang-orang yang sengsara di dalam hidupnya. Di dalam hati mereka ada penyakit. Biasanya penyakit yang kita fahami ini adalah penyakit di badan. Tetapi di dalam ayat ini Allah menyebutkan penyakit di dalam hati. Maka jangan samakan penyakit yang di badan dengan penyakit yang di hati. Apalagi apabila Allah menyebut tentang hati dalam Al-Quran, bukan hati yang difahami oleh dokter-dokter, yaitu bongkah daging di dalam dada sebelah kiri, bukan itu. Yang dimasukkan hati di sini adalah unsur yang memiliki perasaan, yang memiliki kefahaman, yang memiliki keyakinan, yang memiliki kepercayaan, kekuatan. Nah, unsur itu yang dimaksudkan di dalam ayat ini. Lalu, kalau di dalam hati itu ada penyakit, apa pula maknanya? Kalau di dalam badan ini, di badan ini ada penyakit, umpamanya di kulit ada penyakit. Penyakit apa biasanya yang ada di kulit? Umpamanya kudis ada di kulit. Umpamanya lagi ada penyakit di mana? Di mata. Ada lagi penyakit di mana? Di gigi umpamanya. Ada lagi penyakit di mana? Di jantung umpamanya. Ada lagi penyakit di mana? Ini di tubuh. Dan kita bisa sebut penyakit-penyakitnya seperti yang kita ketahui. Ada pula penyakit di hati. Nah, yang di hati yang kita sebutkan tadi, yaitu kekufuran, kemunafikan, keraguan-raguan, kedengkian, dan seterusnya. Sekarang apa makna penyakit? Tadi disebutkan penyakit kulit adalah kudis. Kudis itu penyakit. Apa makna penyakit ini? Penyakit itu melahirkan kesengsaraan. Kalau ada kudis di tangan, sengsara kita. Kalau ada penyakit di gigi, sengsara kita. Ada penyakit di mata, sengsara kita, mendatangkan kesengsaraan. Sekarang penyakit itu sendiri apa? Maka ulama tafsir pun mencari makna kata penyakit ini. Dijumpai ada dua maknanya. Makna pertama dari penyakit, makna yang pertama adalah maknanya ad-du'af, lemah. Itu makna pertama. Jadi penyakit adalah yang melemahkan.
Penyakit adalah yang melemahkan. Apabila penyakit itu pada badan, maka badan itu dengan penyakit tersebut akan menjadi lemah. Badan akan menjadi lemah. Ada penyakit kaki di kaki, ada penyakit di kaki, maka kita akan lemah berjalan, tak mampu berjalan lagi. Tapi kalau tak ada penyakit, kuat berjalan. Ada penyakit di pinggang, lemah di pinggang, tak mampu duduk lama-lama. Ada penyakit di kulit, begitu juga dia mendatangkan kesusahan kita pada kulit ini. Apabila penyakit di akal fikiran, begitu juga lemah pada akal fikiran. Penyakit di hati, lemah. Apa yang dilemahkan di dalam hati itu? Yang dilemahkannya adalah iman kepada Allah. Apabila iman itu terus dilemahkan oleh penyakit itu, maka akhirnya iman kalah, penyakit itu yang menguasai hati, maka manusia pun tidak lagi sedikit pun beriman kepada Allah, kufur sepenuhnya. Itu dimulai dari keraguan-raguan. Dia mulai dari ragu. Setelah ragu-ragu, maka terus berkurang keyakinan sampai akhirnya tak yakin lagi. Akhirnya keluarlah dia dari keimanan dan masuklah dia sekarang ke dalam kekufuran. Maka penyakit kekufuran telah menguasai hatinya sepenuhnya. Orang munafik adalah orang yang penyakit kekufuran itu menguasai hatinya sepenuhnya. Maka mereka tidak lagi disebut sebagai orang-orang yang beriman. Wa ma hum bimu'minin, tidaklah mereka itu orang-orang yang beriman. Karena penyakit kekufuran atau penyakit keraguan-raguan sudah menguasai hati mereka. Karena penyakit keraguan-raguan atau kekufuran itu melemahkan. Tadi kata penyakit maknanya lemah. Melemahkan apa? Melemahkan iman. Maka jangan beri peluang kepada kekufuran meskipun sedikit di dalam hati, karena dia adalah penyakit yang akan terus melemahkan. Lalu bagaimana? Cabut, angkat, buang jauh-jauh apa saja perbuatan yang berupa kekufuran. Apa umpamanya perbuatan yang berupa kekufuran? Umpamanya banyak sekali. Umpamanya menyekutukan Allah dengan percaya kepada selain Allah, pergi ke dukun, percaya ke tukang ramal. Ini kononnya tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 akan terjadi kiamat. Nah, ini adalah hasil ramalan. Mempercayai adalah kekufuran. Oh, mungkin betul juga lah, karena 12 ini. Sudah, apabila mempercayainya, maka dia telah melemahkan keimanan. Karena keimanan seorang yang beriman, tidak ada sesiapa yang mengetahui tentang kapan kiamat itu akan terjadi. Hilang keimanannya. Apalagi yang mengatakannya, oh ini hasil kajian ini tukang ramal nih handal ini, setiap ramalannya selalu kena ini. Semakin ragu, itu adalah penyakit. Keraguan-raguan adalah penyakit. Asyak adalah penyakit. Maka apabila dibiarkan terus, dia akan terus melemahkan. Karena penyakit itu maknanya melemahkan iman yang ada di dalam hati. Itu makna pertama dari kata penyakit. Nah, apabila dibiarkan terus penyakit itu, maka dia akan mendatangkan rasa sakit. Nah, itu adalah akibat dari penyakit yang tidak disembuhkan. Kalau penyakit tak disembuhkan, dia akan mendatangkan rasa sakit. Penyakit di kulit mendatangkan rasa sakit di kulit. Penyakit gigi mendatangkan rasa sakit di gigi. Penyakit mata mendatangkan rasa sakit di mata. Itu akibatnya kalau penyakit tidak segera disembuhkan. Penyakit dalam hati, maka dia akan mendatangkan rasa sakit di dalam hidup. Karena hidup ini kita jalani dengan hati.
Kalau hati sudah sakit, sakitlah hidup ini. Kalau hati sehat, maka sehatlah hidup ini. Sempurna hidup ini. Itu makna pertama dari penyakit. Makna kedua dari penyakit adalah al-man'u. Al-man'u maknanya adalah halangan. Penyakit disebut penyakit karena dia menghalang. Menghalang apa? Menghalang untuk mendapatkan kesempurnaan. Umpamanya, kalau kita punya penyakit, maka penyakit itulah yang menghalangkan kita untuk mendapatkan kesempurnaan. Umpamanya sakit gigi, maka menghalang kita untuk mendapatkan kesempurnaan dalam makan, mengunyah, minum air pun susah. Jangankan minum air, berbaring tidur pun susah. Orang ngomong kita susah, tak ngomong pun orang kita pun juga susah. Karena gigi ini sudah menghalang kita dari mendapatkan kesempurnaan di dalam hidup. Sempurna bahasa Arabnya sahih. Kalau dibawa ke bahasa kitanya, sahih itu maknanya sehat. Maka lawan penyakit itu adalah sehat. Orang yang sehat, orang yang tak punya penyakit. Orang yang sakit adalah orang yang tidak sehat karena dia punya penyakit. Orang yang sakit karena dia punya penyakit, itulah yang menghalangnya dari sempurna, dari sehat. Sehat itu maknanya sempurna. Jadi penyakit disebut penyakit karena dia penghalang. Jadi apabila di dalam hati orang munafik itu ada penyakit, bermakna di dalam hati orang munafik itu ada penghalang untuk mendapatkan kesempurnaan di dalam hidup. Jadi hidup siapa yang sempurna? Hidup orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman. Orang-orang kafir tidak memiliki hidup yang sempurna. Orang-orang munafik tidak memiliki hidup yang sempurna. Jadi ketika disebut kata penyakit di sini dalam ayat yang kita tafsirkan ini menerangkan bahwasanya yang sempurna dari manusia adalah kelompok pertama. Tapi kelompok kedua, kelompok ketiga bukanlah orang-orang yang sempurna karena dalam hati mereka ada penyakit. Penyakit itu maknanya penghalang, menghalangi mereka dari mendapatkan kesempurnaan di dalam hidup. Lalu kalau badan kita sakit, bagaimana supaya kita dapat kesempurnaan dalam hidup? Pergi ke dokter, makan obat untuk menghilangkan penyakit. Begitu juga apabila di dalam hati ada penyakit kekufuran, maka berimanlah kepada Allah, karena iman itu nanti yang akan mengangkat penyakit kekufuran itu. Ada penyakit ragu-ragu, maka yakinlah kepada Allah. Bagaimana supaya yakin? Dapatkan ilmu, karena ilmu itu nanti yang akan melahirkan keyakinan. Karena biasanya orang yang tak yakin ini orang yang tak punya ilmu cukup. Apabila tak punya ilmu cukup, maka dia pun akan ragu-ragu. Tapi kalau punya ilmu cukup, maka dia akan yakin-yakin di dalam hidup. Apabila punya penyakit ragu-ragu, tambah terus ilmu supaya yakin. Apabila yakin, maka hilanglah penyakit ragu-ragu. Jangan biarkan penyakit terus ada di dalam hati. Angkat, cabut. Dan kita tambah ayat ini, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Lalu Allah menambahkan kepada mereka penyakit yang lain lagi. Apa pula maksud ayat ini? Bertambah-tambah penyakit di dalam hati mereka. Mengapa bertambah-tambah? Mengapa bertambah-tambah? Jawabannya adalah apabila penyakit yang dahulu itu tidak disembuhkan, maka penyakit itu akan menambah penyakit yang lainnya, atau akan melahirkan penyakit yang lainnya pula. Contohlah mudah. Penyakitnya penyakit apa? Penyakitnya penyakit darah tinggi umpamanya. Yang tinggi darahnya saja, darah tinggi. Apabila penyakit darah tinggi ini tidak diselesaikan, maka dia perginya kemana lagi?
Oh, dia cari-cari yang lain yang berkaitan dengan darah tinggi ini. Apabila tak diselesaikan, dia pergi ke jantung, dia pergi ke mana-mana. Akhirnya berapa sekarang penyakitnya? Pertamanya 1 saja, sekarang bertambah jadi 2, jadi 3, jadi 4. Maka apabila penyakit yang ada tidak segera disembuhkan, maka akan bertambah penyakit yang lainnya. Dan orang munafik adalah orang yang tak pernah menyembuhkan penyakit yang ada dalam hati mereka. Maka hari demi hari penyakit mereka terus bertambah di dalam hati. Kalau terus bertambah saja bagaimana ini? Ibarat kanker, kanker. Dia merebak, dia dia meluas. Tadinya hanya satu tempat saja, tapi dia menjalar ke sana kemari. Yang tadinya baik jadi tidak baik, jadi rusak. Karena penyakit itu berpindah dari satu ke satu, dari satu ke satu. Demikianlah keadaan orang-orang munafik. Fazadahumullahu marada, maka Allah menambahkan kepada mereka penyakit mereka. Kita tengok penyakit di dalam ayat ini tanpa menggunakan alif lam. Fi qulubihim maradun, tidak menggunakan alif lam. Fazadahumullahu marada, tidak juga menggunakan alif lam. Allah tidak menyebut fi qulubihimul marad, fazadahumullahul marada, tidak. Allah tidak menggunakan alif lam. Dalam kajian tafsir, apabila Allah mengulang 2 kata yang sama dengan tidak menggunakan alif lam, maka kata yang pertama bukan kata yang kedua, atau kata yang kedua bukan kata yang pertama. Maksudnya, penyakit yang pertama bukan penyakit yang kedua, penyakit yang kedua bukan penyakit yang pertama. Jadi penyakit yang kedua adalah tambahan kepada penyakit yang pertama. Sama dengan inna ma'al usri yusran. Kemudian diulang sekali lagi, inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya di balik kepayahan itu ada kemudahan. Diulang sekali lagi, sesungguhnya di balik kepayahan itu ada kemudahan. Kata kepayahan pakai alif lam, tapi kata kemudahan tidak menggunakan alif lam. Coba tengok, inna ma'al usri, Allah tidak menyebut inna ma'a usrin, enggak, tapi inna ma'al usri. Yusran tidak menggunakan alif lam. Allah tidak menyebut inna ma'al usri al-yus, enggak, tidak menggunakan alif lam. Jadi untuk kepayahan Allah pakai alif lam, untuk kemudahan Allah tidak pakai alif lam. Lalu apa maknanya? Sesungguhnya di balik kepayahan ada kemudahan, dan di balik kepayahan ada kemudahan. Bermakna kepayahan yang pertama adalah sama dengan kepayahan yang kedua, tetapi kemudahan yang pertama bukan kemudahan yang kedua. Jadi kepayahan itu satu saja, kemudahan itu ada 2. Jadi dalam hidup ini lebih banyak mudah lagi daripada payah. Payah itu 1 sebenarnya, dan yang mudah itu 2. Memang ada kepayahan dalam hidup, tetapi apabila dibandingkan dengan kemudahan 1:2. Jadi kalau 1:2, sebenarnya tidak ada alasan untuk senantiasa susah payah, tidak. Apa sebab? Sebab Allah telah menyediakan kemudahan yang lebih banyak untuk menyelesaikan kepayahan yang sedikit. Kalau merasa payah saja karena tak pernah dapat yang mudah, karena yang diambil itu yang susah saja, ambil juga lah yang mudah. Bagaimana untuk mengambil yang mudah ini? Untuk mengambil yang mudah ini bersamalah dengan Allah, karena Allah lah yang memudahkan yang susah itu dengan kemudahan dari sisinya. Maka dalam doa kita selalu mengatakan, ya Allah, mudahkanlah yang susah itu.
Sesungguhnya Engkaulah yang memudahkan yang susah itu, sehingga yang susah itu menjadi mudah. Allahumma yassirna wa la tu'assir alaina, fa inna kulla asirin alaika yasir. Ini doa tentang susah dan mudah ini. Ya Allah, mudahkanlah yang susah, karena hamba ini menjalani ini susah sekali lah ini ya Allah. Tetapi ya Allah, Engkaulah yang memudahkan yang susah itu. Dan apabila Engkau memudahkan yang susah, tak ada lagi yang susah, semua menjadi mudah. Berperang pun, menyambung nyawa pun mudah. Orang melihat menyambung nyawa ini susah ini, karena nanti akan mati nanti, akan ditawan nanti. Tapi bagi orang-orang tertentu, karena Allah telah memudahkan baginya jalan untuk berjuang di jalannya, maka jadi mudah saja. Tapi apabila Allah tak mudahkan, maka yang mudah itu pun menjadi susah. Contoh mudah lah, supaya jangan susah-susah memahaminya. Ada orang yang dimudahkan yang susah itu, rumahnya jauh di Marpoyan sana, jauh dari Masjid Agung ini. Tapi karena Allah mudahkan, sampai dia ke sini. Ada orang yang rumahnya dekat Masjid Agung ini, berseberangan saja dengan Masjid Agung ini, langkah kaki 2-3 langkah sampai, tapi tak sampai-sampai. Apa sebab? Sebab karena dia tidak bersama dengan Allah yang memudahkan yang susah, maka yang mudah pun menjadi susah. Nah, orang-orang munafik adalah orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit kesusahan, bertambah-tambah kesusahan itu sebab tak bersama dengan Allah. Karena mereka adalah orang-orang yang kufur, menutupi keberadaan Allah. Karena dahulu telah kita terangkan, makna kufur adalah menutupi keberadaan Allah. Yang mereka nampak adalah diri mereka saja. Allah yang memerintah, mereka abaikan. Perintah Allah diabaikan. Larangan Allah tidak dipedulikan. Mereka ini adalah orang-orang yang kufur, orang-orang yang menutupi keberadaan Allah. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Karena kata marada, marad dalam ayat ini diulang 2 kali, tidak menggunakan alif lam, maka penyakit yang ada dalam hati orang-orang munafik hari demi hari akan bertambah dan tidak akan pernah berkurang. Sengsara jadi orang munafik. Nampaknya saja senang, tetapi sebenarnya kehidupannya, hakikat dari hidupnya itu adalah sengsara. Orang munafik ini nampak senang hidupnya, karena dengan kemunafikannya mungkin dia dapat kepentingan dari kemunafikannya itu. Kalau berkumpul dengan orang beriman, nampak seperti orang beriman, tapi sebenarnya berkumpul di sini sebagai mata-mata saja. Nanti dia akan berikan laporan nanti kepada orang yang mengarahkannya datang ke kumpulan orang-orang beriman itu, karena ada kepentingan yang ingin dia dapatkan. Nanti akan disebutkan di dalam ayat yang berikutnya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Apabila mereka bertemu dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan amanna, kami juga beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, ketika mereka kembali ke syaitan-syaitan mereka, Allah gunakan kata syaitan di sini. Qalu inna ma'akum, sesungguhnya kami ini bersama dengan kamu, kami juga syaitan sama seperti kamu. Innama nahnu mustahzi'un, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang memperolok-olokkan orang-orang beriman itu. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah yang akan membalas olok-olok mereka itu, dan Allah biarkan mereka senantiasa dalam rancangan jahat mereka itu, dalam kesesatan mereka itu, sampai waktu yang ditentukan. Bukan selama-lamanya, tidak. Nampaknya sampai kepentingannya,
Nampak hidupnya senang. Oh, tapi sebenarnya tidak. Dalam penyakit yang mendatangkan kesengsaraan dan akan terus dalam kesengsaraan yang bertambah-tambah. Maka Allah sebutkan walahum adzabun alim. Kesengsaraan itu seperti apa? Maka Allah terangkan pula azab siksaan. Kalau disebut siksaan bermakna ada pelanggaran yang dilakukan. Pelanggaran yang mereka lakukan adalah kekufuran, kemunafikan, keraguan-raguan, kedengkian. Nah, karena itu adalah perbuatan yang tercela, melahirkan dosa, maka bagi mereka azab alim, pedih. Azab pedih. Sebenarnya maksudnya adalah azab yang memedihkan. Memedihkan. Kalau pedih ini di mana rasanya? Rasa pedih ini di mana? Di hati. Bagaimana rasa pedih ini? Kalau untuk orang-orang kafir sebelum ini Allah menyebut azab yang besar. Walahum azabun azim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu walahum azabun azim. Azab yang azim, besar. Itu untuk orang kafir. Tapi untuk orang munafik, walahum azabun alim, azab yang pedih. Untuk orang kafir, azab yang besar. Untuk orang munafik, azab yang pedih. Apa mana pedih? Susah untuk menyebutnya. Tapi kalau mau tahu pedih itu, ambil pisau yang tajam, kemudian sayat-sayat kulit ini sampai keluar dagingnya itu, sampai nampak tulangnya itu. Setelah itu ambil limau, ambil jeruk, kemudian peraskan airnya itu ke kulit yang sudah tenganga itu. Bagaimana rasanya? Itulah makna pedih. Jadi susah untuk disebutkan dengan kata-kata, karena dia berkaitan dengan keadaan. Pedih itu pedih di badan. Ada lagi pedih yang lebih dahsyat, bukan pedih di badan, tapi pedih di hati. Badan baik, tapi hati kalau sudah pedih, susah untuk digambarkan. Merana, sengsara, tertekan, teraniaya apabila hati sudah pedih. Nah, azab yang diberikan kepada orang munafik adalah azab yang pedih, yang memedihkan. Badannya tak ada apa-apa, tetapi yang memedihkan hatinya, yang akan menyengsarakan hidupnya. Karena penentu hidup kita itu hati kita. Hati senang, senang hidup. Hati sengsara, sengsara hidup. Nah, orang munafik, Allah pedihkan hatinya. Apabila Allah pedihkan hatinya, maka sengsaralah ia menjalani hidup. Allah gunakan kata pedih, azab yang pedih, karena perbuatan orang munafik itu memedihkan orang-orang beriman. Kalau orang kafir, dia memang menerangkan saya kafir, jadi dia jujur. Orang kafir ini jujur. Seperti apa yang dia sebut, seperti itu yang ada dalam hatinya. Dia jujur, saya kafir, terus terang. Tapi orang munafik ini dia tak jujur, dia berdusta. Saya beriman, tapi sebenarnya dia kafir. Saya kawan kamu, rupanya lawan. Saya mau bantu kamu, rupanya menikam dari belakang. Berbulu ayam, rupanya musang. Tak nampak pergerakannya, menggunting di dalam lipatan. Tak nampak kobaran apinya, seperti api dalam banyak sekali perumpamannya. Nampak tenang-tenang saja, rupanya dia menggunting dari dalam. Bagaimana rasa hati kita? Pedih atau tidak? Pedih. Orang yang menggunting dalam lipatan yang memedihkan kita ini, baginya azab yang pedih. Ini disebut sebagai al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalan. Seperti apa amalan yang dibuat, perbuatan yang dilakukan, seperti itu pula balasan yang akan diterima.
Maka Allah gunakan kata pedih di sini untuk orang munafik karena memang perbuatannya memedihkan orang-orang beriman. Allah, kusangka dia kawan lah, rupanya dia lawan. Pedih hatiku dibuatnya. Maka Allah siapkan untuk orang munafik itu azab yang pedih pula karena dia telah memedihkan hati orang-orang beriman. Walahum azabun alimum bima kanu yakdzibun. Bima, bi ini ba'us sababiyah, ba menerangkan sebab. Jadi Allah memedihkan hati orang-orang munafik bukan karena Allah saja-saja ingin mengazabnya, menganiaya, tidak. Allah mengazabnya karena perbuatan orang munafik itu sendiri. Jadi jangan salahkan Allah yang mengazab, tapi hendaknya orang munafik itu menyalahkan diri mereka sendiri. Karena mereka mendustakan kebenaran, maka mereka pun disiksa. Dan itu tanda keadilan Allah. Tanda Allah adil. Yang buat baik dibalas baik, yang buat buruk dibalas dengan keburukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bima kanu yakdzibun, disebabkan karena mereka telah mendustakan. Apa yang mereka dustakan? Kebenaran. Kebenaran yang paling tinggi nilainya adalah Allah sebagai Tuhan, hari akhirat sebagai hari pembalasan. Itu yang mereka dustakan. Mereka mengatakannya di mulut, tapi sebenarnya tidak di dalam hati mereka. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Ada di antara manusia orang-orang munafik yang mengatakan di mulut mereka mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhirat, wa ma hum bimu'minin, tapi sebenarnya mereka tidak orang-orang yang beriman. Jadi kesimpulan dari ayat yang kita bahas pada kesempatan ini adalah orang-orang munafik adalah orang-orang yang hidupnya tidak senang sebenarnya. Hidupnya dalam kesengsaraan dan terus semakin sengsara. Maka kita mendapat pengajaran dari ayat ini, yaitu dengan memohon perlindungan kepada Allah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat-sifat kemunafikan yang bisa membawa kita kepada kesengsaraan apabila tidak segera disembuhkan karena dia berupa penyakit di dalam hati, maka dia akan menambah lagi kesengsaraan demi kesengsaraan. Akhirnya di dunia sengsara sampai ke penghujung usia, di akhirat pun akan sengsara karena di dalam neraka nanti akan disediakan untuk orang-orang munafik lapisan yang paling bawah. Innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya bagi orang-orang munafik itu adalah lapisan yang paling bawah dari api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.